Rahayu, Namo Buddhaya, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi kembali menemani Anda dalam Cahaya Kehidupan. Kali ini kita berada di Wihara Padmagraha di Kota Batu Malang. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang suatu tema yang sangat menarik dan sangat penting menurut saya, yaitu adalah membangun mentalitas guna memperkokoh hidup. Nah, apakah ada di antara Anda yang hidupnya tidak kokoh atau mudah terombang-ambing oleh persoalan, galau, cemas, bingung, mungkin menghadapi sedikit persoalan sudah tersaut ke sana kemari. Nah, sebenarnya kenapa sih kok bisa begitu, dan sebenarnya ada nggak sih jalan keluarnya atau solusinya? Dan di Cahaya Kehidupan ini Anda akan dapat memperoleh solusi dari setiap persoalan yang sedang Anda hadapi pada kesempatan di kehidupan ini. Baik, kita sapa dulu narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama adalah, kita sudah tahu, sudah kenal, beliau adalah Yang Mulia Dhamma Wicayo Mahathera. Namo Buddhaya Bante, apa kabar? Suki Hontu, Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita bersama bila mana kita masing-masing memiliki kebijaksanaan dalam tata kelola cara berpikir kita masing-masing. Itulah sinar yang akan menyinari seni kehidupan kita bersama. Iya, beliau adalah ahli meditasi dan kita tentunya bisa belajar bagaimana meditasi yang benar untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya dari Bante Dhamma Wicayo Mahathera. Baik, yang kedua ini mungkin sudah kenal tapi kok berganti baju jadi pakai belangkon ini. Kita sapa dulu Romo Herman. Bu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Apa kabar ini? Sehat dan luar biasa, Bu. Sehat luar biasa ya, sampai detik ini nggak ada yang terkena corona kita ini. Tidak, semua masih aman, Bu. Oke, semua masih aman dan itu harus kita jaga ya. Betul. Dengan meditasi tentunya Salah juga. satunya. Salah satunya ya. Baik, pemirsa Dhamma TV. Pada kesempatan kali ini kita akan sekali lagi kita akan membahas satu tema ini, Bante dan Romo Herman, yaitu membangun mentalitas guna memperkokoh hidup. Mungkin saya ke Bante dulu ya. Kenapa sih Bante kok terjadi naik turunnya mental ini? Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ya, ini merupakan satu kewajaran karena semua mental kita itu tergantung kebiasaan demi kebiasaan tiap-tiap individu. Maka dari itu kita harus memahami kebiasaan ini ada dua faktor. Kebiasaan ke arah mental kita itu condong ke arah yang negatif atau condong ke arah positif. Nah, kita sekarang kalau sebagai agamawan seharusnya mereka membiasakan ke arah yang positif. Kalau mereka tahu positif itu apa dan yang negatif itu apa, maka dari itu kita akan tahu jalan yang tepat, yang benar itu gimana. Kalau kita ngerambiang semuanya nggak tahu positif apa, negatif apa, semuanya dari atas, ini orang sedang bingung nih. Ya lah, gurunya bingung, muridnya bingung, semuanya bingung. Mereka tidak tahu jalannya. Maka dari itu Sang Buddha inilah satu-satunya 6 tahun belajar untuk menata pikirannya. Akhirnya tahu pikiran inilah yang menggerakkan hidup kita. Maka itu yang positif itu adalah bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan, bebas dari kebodohan. Nah, itulah kalau sudah mantap diarahkan ke sana terus, dia tidak akan gonjang-ganjing lagi di dalam mentalnya. Kalau dia tidak tahu jalan ini, berambiang, melembung, nggak tahu mau kemana ini, goyang dia pikirannya. Baik, jadi ada 3 hal tadi yang harus dipahami, dimengerti. Ada keserakahan, kebencian, dan kebodohan ya Bante. Iya, tapi ini harus bebas. Itu harus dibebaskan. Makanya kita kenali di dalam diri kita ada itu. Makanya kalau ada itu kita pasti menderita ya, naik turun. Ya, kita tanya aja yang mereka punya 4 istri, 5 istri, bingung nggak, stres nggak, kan gitu aja. Saya mau nanya sama Pak Herman juga belum ini Romo Herman ini. Baik, Romo Herman ini dulu di biku ya, kebikuan atau samanera masih? Biku waktu itu. Sudah biku kemudian lepas jubah. Lepas jubah. Kenapa kok lepas jubah? Boleh dong sedikit bercerita. Iya, mohon izin Bante. Monggo, silakan. Berbagi pengalaman ya Bu Sadaya kepada pemirsa ya. Apakah ini tentang naik turunnya mental juga? Saya sih bikin tahu ya Bante ya. Ya, jadi pemirsa mungkin sudah tahu ya. Jadi
saya mengembalikan latihan atau mundur sebagai biku karena kedua orang tua saya sudah tua. Di sisi lain juga saya sebagai putra tunggal Bu Sada, sehingga saya juga punya kewajiban tanggung jawab besar untuk bisa merawat mereka. Sehingga bukan berarti jadi biku tidak bisa, tetapi lebih legowo. Kalau saya menjadi perumah tangga, ruang gerak saya bisa lebih bebas seperti itu, Ibu. Baik, luar biasa. Tapi ilmunya sudah dapat nih ya, sebagai masyarakat awam sekarang ya, tetapi sudah mempunyai ilmu kebikuan luar biasa ya. Iya. Apakah Roma Herman? Apakah itu tadi kan akibat dari berarti ada lingkungan ya, ada keluarga. Apakah turunnya mental itu juga akibat dari lingkungan juga? Iya, betul. Jadi pada umumnya itu mentalitas itu memang seperti apa yang Bante katakan, ada keserakahan, kebencian, kebodohan batin. Jadi mentalitas manusia itu juga tidak terlepas, Bu Sada, pemirsa, untuk di mana kita berada. Jadi lingkungan secara psikologis juga pergaulan, lingkungan itu mempengaruhi, Bu. Seperti itu. Oke. Nah, ini Roma Herman, sekali lagi saya menanyakan nih nanting ini ya. Seorang Siddhartha Gautama meninggalkan semua duniawi untuk menuju ke pertapaan sepertinya ini. Iya. Dan menurut Roma Herman bagaimana untuk penjenengan sendiri? Apakah memang belum? Jadi saya rasa memang seperti Ibu katakan, mentalitas atau mood seseorang itu naik turun, Bu. Jadi memang betul, kalau saya terus terang ya anggap sajalah kesucian yang tertunda. Bukan berarti tidak ada alasan saya untuk bisa berjuang, meskipun saya kembali ke perumah tangga, tetap saya berpegang teguh pada Dhamma untuk menjadi pembabar Dhamma juga seperti itu, Bu. Ya. Tidak menutup kemungkinan menjadi seorang mungkin perumah tangga dan itu ternyata bisa menurunkan generasi yang jauh lebih baik nantinya. Siapa tahu ya. Ya, Bante, apakah pengaruh kalau melihat menurut Bante Roma Herman ini melakukan sesuatu kemunduran apa kemajuan sih sebenarnya? Ya, istilahnya kalau kita katakan dari Malang kita mau ke Jakarta, tahu-tahu kita masih sampai di Surabaya, belok kita. Tunggulah sampai di sini aja nggak mau diteruskan kan gitu ya. Jadi kan istilah dalam perjalanan kan kita seharusnya harus mantap kokoh untuk menempuh tujuan Jakarta, harus sampai di Jakarta. Kalau kita belum sampai Jakarta kan berarti kita tunda dulu. Nah, tunda dulunya inilah yang dikatakan kita semua hidup memang bersama-sama untuk selalu berjuang meningkatkan kualiti batin dan pikiran kita, bagaimana kita membersihkan kekotoran batin kita, itu adalah tugas inti yang paling penting. Dengan tidak menutup kemungkinan untuk bermain-main sedikit lah di bumi. Gimana Bante? Mengok-mengok titik aku kota Bante. Mengok-mengok titik. Ya, sekarang kan kita harus begini ya. Kita sekarang kalau kita terjun ke dunia ini, harus punya bagi waktu. Berapa persen ke dunia dan berapa persen ke batin kita. Kalau kita 8 jam ke dunia, kita sudah kecapean. Pulang rumah maunya meditasi 8 jam. Aduh, lemes, capek, ngantuk. Jadi istilahnya mau dilanjutkan perjalanan kita dari Surabaya ke Jakarta ini, wah tersendat-sendat, kecapean, lelah. Akhirnya ya itulah, kalau dia tetap jadi biku kan tidak ngurusin duniawi lagi, banyak waktu untuk meditasi terus, belajar menata pikiran, belajar terus bagaimana meningkatkan jana 1, jana 2, jana 3, dari sana masuk ke vipassana, terus dikembangkan bagaimana apa yang menyebabkan ini menderita. Jadi sebetulnya banyak pekerjaan. Di dalam merenungkan, menganalisa apa yang Sang Buddha ajarkan itu ada 84.000 judul loh, dipelajari semua, direnungkan, dianalisis. Wah, kita jadi orang yang pintar, luar biasa. Karena Sang Buddha itu orang yang paling jenius di alam semesta ini. Tapi kita kan tidak sejenius itu mungkin ya. Belum. Mari merendahkan hati, merendahkan diri. Jadi mungkin ya namanya perjalanan kehidupan unik ya. Jadi
buat saya yang orang awam melihat Romo Herman itu sesuatu yang luar biasa gitu, karena pernah ngicip-ngicip, saya aja belum kasih kesempatan nih buat jadi bikuni mungkin ya. Sudah ditawarin Bante tadi. Gitu ya. Iming-imingnya keluar dari sini jadi bidadari kata. Jadi nenek-nenek ternyata. Oke, baik. Apakah pengaruh buruk dari mentalitas yang menurun pada diri sendiri dan keluarga, atau apakah pengaruh buruk dari mentalitas yang menurun pada diri sendiri dan keluarga atau orang sekitar? Bagaimana ini? Apakah itu menurun dari orang tua kita atau dari mana? Mungkin Romo Herman dulu. Ya. Gimana? Jadi ini misalnya praktisi keluar dari jalur. Kan pasti pengalamannya bisa ini di. ya, jadi Bu Sada dan pemirsa ya, bahwa kalau mentalitas manusia ini menurun dan meningkat itu memang dari pengaruh pengalaman ya. Pengalaman dalam berlatih, seperti umat awam juga menjalankan sila ya, berbuat banyak kebajikan, itu juga salah satu meningkatkan mentalitas. Seperti salah satunya adalah memang kekuatan meditasi Bu Sada ya, pemirsa. Memang kembali lagi nanti mungkin Bante akan lebih mendalami artinya sebuah meditasi itu memang bisa meningkatkan mentalitas seperti kejeniusan, meredam stres dan sebagainya. Nah sebaliknya kalau kita memang tidak meningkatkan meditasi, mawas diri, waspada, itu ya mentalitas kita akan semakin menurun, seperti itu Bu. Ya, nah Romo Herman sudah lepas juga udah berapa tahun dong? Baru 3-4 bulan Bu. Oh baru 4 bulan? Baru masih segar. Godaannya di kehidupan yang nyata ini apakah lebih berat dari sekarang biku nih? Ini pengaruh mental juga. Jangan dijawab dulu ya. Baik, pemirsa Dhamma TV, penasaran kan bagaimana sesudah copot biku, apakah godaannya jauh lebih banyak daripada menjadi seorang biku? Jangan kemana-mana, kita akan ketemu saya satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, masih di Cahaya Kehidupan bersama saya Satna Dewi, dan tentunya narasumber kita luar biasa, beliau luar biasa, karena yang satu adalah ahli meditasi yang mulia Biku Dhamma Wijaya Matera, dan Romo Herman yang lepas jubah dan tapi punya pengalaman dari kebikuan beliau juga, masih muda tapi ini. Iya. Nah, itu tadi ujian pertanyaannya nih. 4 bulan nih sudah ada godaan marah atau apa gitu? Ya tentu di depan altar Sang Buddha, di hadapan guru saya ya, Bante Dhamma Wijaya Mahatera, tentu saya tidak bohong ya. Artinya bahwa memang betul godaan di dalam dunia masyarakat itu mulai berdatangan Bu Sada. Ya, jadi pertama harus mikir besok makan apa. Kemarin enggak ya? Kemarin nggak mikir ya kan. Begitu teng makanan sudah siap. Jadi sekarang harus mikir cari uang, bagaimana bisa menabung, menolong orang tua untuk bisa menghidupi lah Bu Sada untuk kehidupan sehari-hari. Ya, itulah sudah mulai harus berpikir Bu. Jadi godaan besar. Masalah perempuan pun ya pasti ada Bu ya. Namanya juga masih muda. Cuma ya bagaimanapun tetap ya saya berpegang teguh pada Dhamma, begitu aja. Oh gitu ya. Iya. Tapi intinya menikah kan nanti ya. Bukannya Semoga. terus terlibat gitu ya. Semoga lu ya. Semoga Bu. Ini ada yang belum loh di sini, sudah lama jomblo. Ya, baik. Ini yang baru keluar dan mulai menghadapi ujian di dalam kehidupan masyarakat awam. Nah, Bante ini ketika memutuskan untuk menjadi seorang biku, apakah itu mempengaruhi keluarga? Kan baik ya Bante, ini kan mental sebenarnya baik gitu. Bagaimana keluarga menerima ini, sesuatu yang menurut Bante itu baik? Ya memang serba sulit ya. Tiap-tiap orang punya cara berpikir yang berbeda-beda. Di zaman Sang Buddha, Siddhartha punya orang tua juga begitu. Dia ingin anaknya jadi raja. Tapi pembawaan dari Siddhartha ini yang sudah punya tekad untuk menjadi rajanya di raja dalam kebatinan, nah dia sudah mencapai yang tertinggi. Istilahnya itulah. Satunya kepingin jadi raja dunia, satunya mau jadi raja di alam semesta. Nah, kita tahu ini kalau dunia kan kecil,
Kalau rajanya raja alam semesta kan besar sekali. Demikian juga orang tua maunya kita ini jadilah orang yang seperti pembisnis lah. Nanti punya kaya bisa berbuat baik. Kita kalau punya kekayaan ini berbuat baik juga terbatas. Tapi kalau kita jadi biku kan bisa mengabdikan sepenuhnya. Misalkan kita seperti buat Dhamma TV ini yang memberikan manfaat banyak orang. Maka itu pertama pernah ibu saya bilang, wah kita seperti sudah punya bunga yang indah, tapi bunganya kok tidak ada di rumah, kan sayang. Saya kira, loh, mama kalau pikir seperti itu egois loh. Kalau mama punya bunga yang indah, harum, bisa orang melihat, mencium, merasakan, wah indah, harus banyak yang melihat. Seharusnya bangga loh mama. Ini namanya bukan untuk egois, tetapi untuk semuanya. Mama menciptakan anak untuk demi masyarakat. Nah itu bagusnya kan begitu. Jadi biasalah orang tua itu ingin begini, dia bicara begitu ya kita kasih cara yang bijaksana, cara berpikirnya supaya mereka senang dengan apa yang kita berikan. Iya ya, lebih logika ya. Oh iya ya, lebih bagus begini ya. Nah seperti itulah. Jadi kita bisa mengisi cara berpikir orang tua kita yang dulunya berpikiran demikian, lalu berpikir seperti itu. Demikian juga orang tua dari Siddhartha itu, kedua orang papa dan mamanya juga mencapai kesucian yang tertinggi, kebahagiaan yang tertinggi yang mereka dapatkan. Kalau seandainya sang Buddha tidak menjadi Buddha, bagaimana dia? Kan masih lahir dan mati berulang-ulang, tidak tahu berapa ribu jutaan kali lagi. Tetapi ketika dia mencapai kebuddhaan, dia membimbing secara khusus 3 bulan mamanya yang di alam surga tingkat keempat. Beliau mengajarkan di surga tingkat 2, mamanya datang selama 3 bulan penuh, dibimbing, diarahkan, akhirnya mencapai pencerahan agung. Akhirnya dia di bumi juga masih mengajar pelan-pelan kepada ayahnya. Ketika papanya sakit, nah itu adalah terakhir kali dia membimbing dengan memberikan pengertian, memberikan pandangan yang jelas sekali sehingga bersihlah batinnya. Disitulah tugas seorang anak memberikan hadiah kekayaan batin yang tertinggi. Itu adalah yang lebih baik daripada kita kasih 100.000 triliun, nggak ada gunanya, mata yang nggak dibawa. Baik, luar biasa. Jadi ini pengalaman Bante Dhamma Wicahyo ketika menjadi biku, memilih untuk menjadi biku, dan bagaimana mempengaruhi orang tuanya untuk bisa mengerti dengan secara logika gitu ya. Secara logika diajak bicara. Nah itu Bante itu setelah berapa lama Bante bisa berbicara seperti itu Bante? Masa langsung bijaksana menurut Bante? Saya jadi ya pertama kali sih memang agak istilahnya pakai ilmu paksaan lah. Kalau papi mami nggak mau, sudah aku keluar saja lah. Keluar dari rumah saja jadi biku, terserah, nggak usah dianggap, nggak apa-apa. Oh, sama aja berarti kita ya kalau pengen sesuatu ya Bante ya. Oh gitu ya. Jadi memang sampai keluar kebijaksanaan saya setelah Bante. Ya, jadi setelah kita jadi biku sering mampir, ngomong-ngomong, tukar pikiran, diskusi, ya begitulah. Berarti komunikasi dengan orang tua tidak terputus ya Bante? Ada yang tiba-tiba terputus loh? Ya enggak lah, masih tetap ada lah. Oh gitu ya, nggak dibuang lah jadi anak ya. Anak semua gak diakoni. Oke, itu perjalanan. Bahkan untuk menjadi seorang biku saja suatu perjalanan yang menguras apa ya, mental kita naik turun pasti ya. Rama Herman. Kalau Rama Herman ini bagaimana? Apakah memang diharapkan menjadi biku? Sebenarnya ya sama seperti kisah Bante, awalnya memang ada, boleh dikatakan ada penghalang ya Bu ya, penghalang waktu ingin menjadi biku. Memang awal mulanya sebenarnya di 2010 itu saya hanya kuliah Bu, di STAB Kertarajasa menjadi samanera awalnya itu. Karena ketertarikan saya mendalami Dhamma, tergiur seperti itu, akhirnya saya memutuskan ya udahlah lanjut jadi biku seperti itu. Saya belajar mendalami, dan memang saya juga menjadi biku senang berkarya Bu. Saya menciptakan beberapa buku-buku Dhamma juga, artinya saya memang menikmati sebenarnya. Cuma kenapa saya lepas jubah itu tadi, karena bukan sebenarnya dari pribadi saya ingin, tapi karena kondisi keadaan yang membuat saya harus mundur seperti itu. Oke. Itu ya. Orang tua mengharapkan juga atau bagaimana? Kalau dari ayah
sangat berharap suatu saat kalau memang ada kesempatan ya monggo silakan. Dan saya juga bertekad kalau memang jalan saya memang ada ke situ lagi ya saya tidak menutup kemungkinan untuk melangkah lagi, Bu. Oke, Seperti ini itu. berarti up and down secara mental ya. Butuh pemikiran yang cukup lama, Betul, Herman, untuk iya. bisa lepas biku itu. Saya membutuhkan waktu 2017 hingga 2021. Wow. Cuman ini saya sembunyikan, Bu Sada, sebenarnya karena saya tidak mau orang lain tahu bahwa saya punya pemikiran itu, karena saya mengalami mentalitas yang down, artinya ada tarik ulur, Bu, ada dalam diri saya untuk mengambil keputusan saya harus lepas jubah. Iya, bener ya. Orang tahunya saya dadakan kok tiba-tiba sakjet gitu, hilang gitu. Tapi sebenarnya saya sudah tarik ulur selama 3 tahun, Bu, 4 tahun. Oke, nah inilah proses mungkin pemirsa Dharma TV bahwa mental itu apa sih Bante? Mental itu Bante, coba dah kita ngomong dulu nih. Mental ini ya kita bisa dikatakan memahamin isi daripada batin kita itu apa saja, sehingga kita menganalisa dan menyelidiki daerah mana yang dikatakan yang membawa kita menderita dan daerah mana yang bisa dikatakan cara untuk bisa membebaskan dari penderitaan. Ya. Maka itu mental kita ini biasanya condongnya arah kemana? Kalau mental kita ini condongnya secara umum ke tubuh jasmani, terutama kepada cewek-cewek. Kalau dia merias dirinya, wah 2 jam nggak selesai. Nah, ini tertarik sama tubuh jasmaninya, toh dia tertarik ke sana. Jadi pikirannya selalu menyelidiki ke arah tubuh jasmani supaya tambah cantik dan tidak ada kerutan misalkan. Itu kan tujuan dari semua cewek-cewek yang cantik-cantik ya, maunya kan seperti itu. Nah itu akhirnya ini mengganggu ketidaktenangan. Dia takut ini, khawatir itu, apa yang kurang. Nah, jadi kalau dilihat-lihat dia hanya butuh kecantikan, tetapi tidak pernah menilai ketakutan dan kebingungannya itu lebih banyak daripada dia cantiknya itu. Coba kalau dia tahu, oh ini sebenarnya kita dipengaruhi oleh permainan pikiran kita sendiri. Berarti kita melekat sama tubuh jasmani kita tidak bahagia. Demikian juga terkadang kala batin kita ini condong ngikutin masuk ke dalam perasaan kita, sing golek sing enak-enak, sing nikmat-nikmat yang menyenangkan. Untuk mendapatkan nikmat, enak, lezat, semuanya membutuhkan waktu, membutuhkan ini. Jadi kita juga harus bekerja untuk mendapatkan semua itu supaya kita bisa menikmati apa yang kita inginkan. Akhirnya dilihat-lihat, wah ini ternyata mengganggu ketenangan kita. Bukan ini yang kita cari. Yang aku cari adalah bagaimana kita bisa tenang, damai, tidak direwoi oleh masalah itu. Ya. Demikian juga tanpa kita sadar batin kita ini masuk di dalam memori kita. Disitulah kita mengingat masa-masa yang lampau. Ada yang pahit, ada yang manis. Kalau masuk yang pahit, jengkel, mangkel, marah, wah kita terbakar dalam diri kita. Kalau masuk yang manis-manis, kita hanya berkhayal, mengharapkan seperti itu kembali seperti itu. Jadi ternyata ini hanya khayalan semua. Ini semua yang sudah berlalu, kok kita mau masuk di dalam memori seperti itu. Demikian juga terkadang kesadaran kita masuk di dalam permainan pikiran kita sendiri, mikir ini mau macam-macam. Permainan pikiran kita itu membuat kita kacau, bingung, takut, khawatir, stres. Jadi ternyata Sang Buddha itu satu-satu mengatakan beliau telah mencapai kesadaran yang sempurna. Ya. Disinilah kita energinya masuk di sini. Letaknya bebas dari semua penderitaan. Itu aja. Jadi memahami, mengerti, menganalisa, menyelidiki seperti ini. Inilah yang aku cari. Oke, baik Bante. Sebentar Bante, jangan disimpulkan dulu dong Bante. Kan masih panjang waktunya. Maka bisa Dharma TV jangan kemana-mana. Kita akan ketemu setelah satu ini. Ya, pemirsa Dharma TV masih di Cahaya Kehidupan bersama saya Satna Dewi. Ya, ini tadi Bante sudah menjelaskan tentang bagaimana tujuan beliau untuk mencapai yang namanya penerangan sempurna. Dan itu sebenarnya tujuan kita, cuman kok levelnya beda-beda ya. Ternyata level kesadaran manusia itu ternyata berbeda-beda, bertingkat-tingkat gitu. Ada yang belum mencapai ke situ buru-buru deh gitu. Apakah
rabi dhisik ngono ya. Tak golek duit gitu ya. Itu ya Romo Herman ya. Nah, Romo Herman, apakah Anda sependapat bahwa menjadi seorang biku itu adalah gaya hidup minimalis sebenarnya? Bagaimana? Kan Romo Herman sekarang ingin masuk ke dunia awam ya. Kan memang itu perlu loh kalau menurut saya loh ya. Menurut saya perlu untuk membandingkan hal itu sehingga tahu nanti harus kemana gitu. Apakah gaya hidup minimalis orang biku dengan yang sekarang dialami 4 bulan nih? Iya, tentunya Bu Sada, ya pemirsa, kalau saya boleh berbicara bahwa ya Bante ya, mohon maaf kalau salah, tradisi di Thai itu sebelum menikah mereka harus jadi biku, Bu. Oh gitu ya? Iya, jadi kalau belum jadi biku, istilahnya belum pernah melatih diri seperti itu, ya mereka tidak laku. Belum boleh menikah? Iya, belum laku, artinya belum dilamar sama ini. Artinya bahwa itu salah satu tradisi bahwa kalau sudah pernah jadi samana, menjadi samanera atau menjadi biku, paling tidak mereka lebih dianggap tata keramanya bagus, mentalitasnya oke. Itu anggapan masyarakat Thai. Nah, tapi itulah memang yang diterapkan di situ. Sehingga kalau saya boleh berpendapat bahwa memang kalau seseorang yang sudah berlatih menjadi seorang samana, menjadi biku maupun samanera maupun atasilani lah kita katakan, paling tidak mereka lebih banyak mendalami dhamma sehingga mental mereka jauh lebih baik, Bu, daripada umat Buddha yang biasa-biasa saja seperti itu. Memang tidak ada salahnya, tapi ada nilai plusnya seperti itu. Begitu ya? Iya. Apakah ajaran agama itu bisa memperbaiki mentalitas? Nah, tentu kalau kita boleh katakan, jangan ngomong yang di Thailand, yang di sini. Iya, di Indonesia saja. Kita menggunakan budaya kita itu agaman, Bu. Artinya bahwa itu tidak, gaman itu kacau. Berarti agama itu adalah alat membuat kita itu tidak kacau. Maka dikatakan bahwa agama itu juga boleh dikatakan sebagai sebuah revolusi mental, Bu. Jadi dari yang jelek menjadi yang baik seperti itu. Itu revolusi mental. Revolusi mental. Nah, bagaimana revolusi adalah sebuah perubahan cepat ya? Iya. Sebenarnya agama itu, ajaran ini itu dilakukan sejak usia berapa sih, Romo? Ya, maka kalau boleh kita berbagi juga, secara aspek psikologis sebenarnya anak usia dini itu mungkin boleh dikatakan pendidikan prenatal, Bu ya, artinya di luar kandungan, artinya bagi ayah dan ibu misalkan itu istri sedang mengandung, nah itu yang pernah saya dapatkan pembelajaran di bangku perkuliahan, Bu, itu juga sudah harus ada pendidikan di luar kandungan, artinya mungkin nanti ada penjelasan dari Bante, yang pernah saya tahu itu diputarkan parita, doa-doa, lagu-lagu rohani seperti itu, karena itu sebagai pendidikan mental di luar kandungan supaya harapannya bayi yang lahir tadi itu tenang, adem, ayem seperti itu, Bu. Oh gitu ya? Iya. Nanti perlu dipraktekkan biar bisa bikin bukunya. Bukan tembung jare ini. Ya Bante, apakah betul Bante nggak mau praktek sih? Ya Bante, ini ternyata di dalam ajaran agama apa aja sih sebenarnya ada ya ajaran seperti itu ya Bante. Nah, sebetulnya begini ya, kalau kita perhatikan, Sang Buddha itu memahami bahwa semua di alam semesta itu adalah energi gelombang. Maka dari itu kalau mereka ingin sebagai pasangan hidup, bila mana mereka kedua-duanya itu energi gelombangnya itu sudah ditata sedemikian rupa, dan ketika mereka kawin dan punya syarat-syarat yang harus dilakukan, mereka keduanya juga tetap pagi dan malam juga mereka berdoa bersama. Nah, berdoa bersama itu dalam arti kata meningkatkan quality batinnya berdua suami istri itu ditingkatkan. Otomatis ketika gelombangnya dia tinggi seperti radio yang tinggi, energi yang masuk nanti sebagai anak kita juga energi yang tinggi-tinggi. Tetapi kalau kita kedua-duanya itu bobrok, nah yang dari alam bawah ini masuk ke dalam anak-anaknya itu. Jadi kita lihat anak kita ini lemah lembut atau jahat atau kejam, ya akan terlihat. Jadi itu tergantung dari gelombang energi tiap-tiap individu. Maka disarankan memang kalau sebagai seorang suami istri itu sebaiknya tiap hari harus untuk mengembangkan energi positifnya, untuk mempersiapkan diri menerima energi yang lebih positif sebagai anak yang akan menjadi hadiah yang luar biasa. Dia mendapatkan anak yang lain dari yang lain karena kualitinya sangat
super kan gitu, seperti itu. Luar biasa. Ini saya rasa orang tuanya Bante juga melakukan begitu loh Bante. Ayo, iya dong, lahirlah seorang biku yang kekeh banget begitu loh, ingin menjadi biku, kan luar biasa ya. Betul. Luar biasa itu Bante. Harus berterima kasih nih kepada ayah dan ibu. Romo Herman, Ya. Romo Herman, apakah bagaimana perbedaan orang tua melihat Romo Herman setelah dari keluarga Buddhis ya? Campuran, Bu. Oh, campur malah. Iya, ibu Oh, gitu Muslim, ya? bapak Konghucu, Bu. Wow, anaknya larinya ke sana ya? Chinese Jawa. Pancasila banget ini. Pancasila banget. Berarti bisa ngobrol asik tuh ya? Asik. di keluarga ya? Iya. Sebenarnya harusnya bisa ngobrol asik loh itu ya. Terutama bapak ibu yang sudah sepuh harusnya lebih ke arah spiritual ya. Iya. Ngaten ya. Bagaimana melihat Romo kemudian melepas jubah? Iya. Apakah piye? Eman opo ya wis? Kalau saya boleh mengatakan tuh sawang sinawang, Bu. Artinya orang sini berpikir saya itu lepas jubah karena dijodohkan orang tua di kampung halaman. Oh gitu ya. Bagus sekali itu gosipnya. Atau orang tua di sana menganggap saya itu udah dapat pasangan di Malang. Salah kira ya. Ini satu kisah yang lucu, bukan karena saya tertawa. Artinya sawang sinawang. Tapi ya ternyata saya rasa ya nggak apa-apa lah, orang punya anggapan ya, Bu ya. Artinya nanti itu juga istilahnya lihat sendiri apa yang terjadi, kan demikian. Artinya bahwa ada bercampur rasa sedih, ada bercampur rasa ya bahagia anaknya bisa berkumpul kembali seperti Anak tunggal lagi ya, ngarepin cucu kok gak teko-teko ini, waduh. Pasti ada itu lah ya, dilema pasti itu. harapannya begitu, Bu. Pasti ya? Iya. Namanya kata kalau orang Chinese itu kan ada marga, Bu ya. Artinya apalagi saya putra tunggal itu jangan sampai marga itu hilang. Artinya kan anak laki-laki sebagai pewaris. Romo Herman ini jadi Chinese? Papa Chinese, Bu. Oh ireng ya. Iya, ibu Jawa. Oh, gitu. Indramayu, Bu. Jadi penerus marga ya seharusnya ya? Seharusnya begitu. Itu Cuma sangat tunggal ya? ya, tapi itu sebenarnya hanya tradisi sebenarnya, Bu. Iya ya nggak apa-apa ya, seneng lah ya, kangen juga lah menimang cucu, nggak apa-apa lah mengorbankan diri. Tapi kalau memang, nah saya mau tanya sama Iya. Bante, takdir itu ada nggak sih Bante? Takdir, jadi misalnya gini, takdir yang begini nih maksud saya, ada orang yang nggak kepengen menikah tapi akhirnya menikah, atau ada orang yang pengen menikah tapi nggak menikah gitu, apakah itu sebuah takdir? Itu sebenarnya bukan takdir, tetapi itu berdasarkan energi yang dulu itu mereka gimana, itu sudah tersimpan di dalam memorinya. Jadi orang yang ahli ramal-meramal akan tetap melihat yang ini mau kawin, tapi dia lihat kamu dulu bekasnya biku, tidak mungkin kamu bisa kawin, kamu akan pasti jadi biku. Itu seperti demikian juga Acan juga begitu. Jadi dulu Acan, oh enggak lah, enggak mungkin kamu peramal yang bodoh, aku pasti kawin karena saya punya niat. Tidaklah, kamu pasti nanti jadi biku. Nah itulah akhirnya ya, itulah yang dikatakan takdirnya dia secara yang lampau itu, pembawanya dia jadi biku, ya tidak mungkinlah dia akan sekarang mau jadi kesan. Tetapi sekarang pikirannya itu, nafsunya itu lebih dominan ya toh. Kepingin, wah yang situ kawin, yang sana kawin, aku juga mau kawin. Pikiran kan hanya itu. Tapi kekuatan yang lampau itu masih kuat sekali. Nah itulah yang dikatakan energi yang lampau itu yang akan menentukan dia akan kemana. Ini bukan dikatakan takdir, adalah ilmu energi kontinuitas dari tiap-tiap individu, dia punya energinya masing-masing. Jadi inilah yang dikatakan, kalau kita katakan takdir itu tidak bisa dirubah. Kalau kita katakan energi, dia bisa berubah sesuai dengan mana yang energi yang dominan. Menuju ke kawin atau menuju ke arah kebikuan. Nah itu dari situlah akan menentukan dia mau ke arah mana. Nah itulah yang dikatakan powernya yang mana lebih kuat. Kalau powernya kebikuannya kuat, dia masuk ke biku. Kalau powernya perkawinan yang kuat, mungkin dia dulu punya istri sampai 10. Nah ini kuat misalkan, wah bikunya ketinggalan, nggak mau jadi kawin aja, jadi bapak dapat istri 4 misalkan seperti gitu. Terus 10 sekarang 4 aja Pak Herman. Berkurang lah ya. ya ini akhirnya di Buddhism itu ada tumimbal lahir ya. Jadi memang kalau menurut saya hidup itu adalah proses lahir mati yang berulang-ulang. Jadi bukan lahir mati hidup gitu ya, tapi yang
mati adalah raga kita ya. Kita terperangkap dalam ruang dan waktu katanya. Kita ini terperangkap gitu. Baik, pemirsa Dharma TV, ngobrolnya seru banget nih kalau nggak di-cut sama Ibu Prot keterusan ini. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu salah satu ini. Ya, pemirsa Dharma TV, tentunya masih di Cahaya Kehidupan bersama saya Satna Dewi, dan bagi Anda yang baru saja memutar channel ini, selamat datang, karena ini adalah ruang seperti ruang untuk memahami diri sendiri sebenarnya ya. Di Dharma TV ini banyak sekali acara-acara yang mencoba untuk bagaimana mempelajari jati diri kita, sejatinya kita. Dengan mengenali diri kita, maka bagaimana kita nanti bisa hidup dengan jauh lebih bahagia harusnya, karena nggak banyak keliru gitu. Nggak kayak saya keliru terus dulu, ketemu Bante jadi agak lurus. Seperti itu ya, membangun mentalitas guna memperbaiki hidup. Nah, ini dia nih. Nah, saya mau ke Romo Herman. Bagaimana cara membangun mental yang baik, Romo? Ya, jadi pemirsa, kita ingin membangun mental itu memang seperti apa yang sudah kita perbincangkan ya Bu Sada, artinya perlu diuji ya. Kalau memang segala sesuatu tidak diuji tes, itu tidak tahu hasil akhir. Iya, betul. Jadi kalau saya boleh sedikit mohon izin Bante, saya mengupas dalam Anggutara Nikaya itu ada 3 mentalitas manusia Bu ya. Yang pertama itu diibaratkan seperti luka yang menganga. Apabila ditusukkan dengan tongkat, dia akan mengeluarkan darah. Artinya bahwa ada manusia yang kadang-kadang sulit diberi nasihat, sulit diberitahu, dikritik, ataupun diluruskan lah, kita katakan begitu. Dia marah, tersinggung, ya, dendam, dan lain sebagainya. Yang kedua, memang mentalitas manusia itu seperti secercah cahaya, Bu. Artinya bahwa manusia itu kadang-kadang punya inisiatif, oh ini salah, saya tidak melakukan. Yang ketiga adalah mentalitas seperti berlian, ini khusus para suciwan seperti Arahap ya. Artinya bahwa mereka sudah mencapai padamnya kekotoran batin, mentalitas mereka sudah tidak lagi diragukan, seperti itu Bu. Gitu ya. Oke. Terus itu bagaimana membangun mental yang baik itu tadi? Membangun mental yang baik itu kembali lagi satu adalah laku Bu ya. Kita membangun perilaku, pemirsa, bagaimana tata susila kita, etika, moralitas kita itu yang kita jaga dengan baik. Baik dalam pikiran, ucapan, dan perilaku ya. Selalu berpikir positif, berbicara yang baik, berperilaku yang baik, seperti itu. Yang kedua ya, kita gemar berdana, berderma, bersedekah, walaupun sedikit ya, yang penting kita mau berdana. Yang ketiga ya, bagaimana kita senang bermeditasi Bu, bertapa, hening, sunyi, mencari tempat yang sepi, ya kita introspeksi diri setiap saat. Dan yang terakhir adalah kebijaksanaan atau wicaksono Bu. Dengan demikian manusia akan berpikir dulu sebelum berucap, manusia akan berpikir dulu sebelum bertindak, maka semuanya akan bijaksana. Demikian. Baik sekali, itu sesuatu yang sudah diterapkan ya, Romo, dan ini akan kecemplung di dunia yang sebenar-benarnya ya. Iya. Namanya ketika bertemu dengan banyak orang. Betul, yang levelnya itu sendiri-sendiri ya. Bante, kalau melihat bahwa perputaran tumimba lahir, banyak juga manusia yang dari alam binatang, juga dari alam asura mungkin ya Bante, dan alam. Bagaimana kita menghadapi mereka-mereka ini, Bante? Betapa mereka mungkin kasar, mungkin lebih kasar lah gitulah, atau lebih muda lah jiwanya lah. Ya, inilah yang dikatakan hidup sesungguhnya perlu adanya perjuangan. Ya. Perjuangan itu tergantung orang tuanya. Orang tuanya sampai di mana dia mampu memperjuangkan untuk merubah mental dan spiritual anak-anaknya itu semenjak kecil. Kalau dia dibiarkan, sifat kebinatangannya, sifat persetanannya masih kuat, dominan. Maka itu yang dikatakan bahwa energi dari tiap-tiap orang itu berbeda-beda sesuai dengan gelombang kesamaan pada waktu itu orang tuanya gimana. Kalau gelombangnya jelek, rendah, yang masuk juga rendah. Maka dari itulah dikatakan sekarang kalau memang dia sudah rendah begini, dia mendapatkan pelajaran agama yang tidak pernah memotivasi cara berpikir, merubah cara berpikir, cuma mengajarkan untuk minta. Jadi tidak akan ada perubahan untuk anak-anaknya itu. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan bahwa semua ini harus ada perubahan. Bagaimana kita bisa mereprogram cara berpikir tiap-tiap individu.
Sehingga yang sudah dicanangkan oleh pemerintah revolusi mental itu tapi nggak pernah dijalankan. Nggak ada satupun yang pernah menjalankan. Tapi kita punya Dhamma TV itu sudah 15 tahun revolusi mental. Banyak yang dengarkan tapi nggak mau jalankan juga. Serba repot. Iya itu. Nah, mungkin dari level kesadarannya itu. Manusia kan dablek kabeh. Iki sing apik tak ajari kok ngene nggak gelem. Sakrape dhewe bandel kabeh. Kalau udah mentok biasanya. Lah ya itu jadi klik, iya. inilah jadi dengan demikian ini ya memang setidak-tidaknya orang tua itu ada satu teknik mendisiplin anak-anak, menyediakan waktu pagi 1 jam, malam 1 jam. Mari kita berdoa secara universal. Tidak berdasarkan agama ini atau agama itu, supaya kita memiliki konsep tersendiri untuk menciptakan program yang lain dari yang lain. Nggak ada orang tua yang berani menciptakan itu. Nggak ada. Yang diikutin agamanya itu aja. Jadi dia tidak ada revolusi mentalnya. Jadi tidak ada berani untuk merubah cara berdoa yang lain. Misalkan kita tidak pakai bahasa Pali. Aku bertekad mulai saat ini untuk membangkitkan kebijaksanaanku, bertekad untuk menjaga ketenanganku, bertekad untuk mengembangkan kesadaranku, fokus kebijaksanaan dan ketenangan akan aku bangkitkan. Nah, dengan demikian kan seolah-olah ini bukan bahasa Pali, tapi mengisi ini loh motivasi yang direct ke dalam diri kita masing-masing. Jadi dengan cara berdoa yang lain dari yang lain ini, tetapi termotivasi. Kalau kita tidak seperti ini ya, otomatis tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa berubah. Maka itu perubahan itu seperti kita mendoakan semoga semua makhluk berbahagia. Nah sekarang kita harus menguraikan bagaimana itu kebahagiaan. Oh ternyata kebahagiaan itu tergantung di mana munculnya pikiran positif, disitulah kebahagiaan kita. Di mana kita bisa menjaga ketenangan dan kedamaian pikiran kita terus-menerus, itu juga kebahagiaan. Di mana kita bisa membersihkan pengotor, pengganggu, beban, penderitaan dan pikiran kita, itu juga kebahagiaan. Nah, ini ada 3 hal yang seperti itu. Jadi kita memotivasi, tapi harus dijalankan. Tahu ini harus begini, harus begini, harus begini. Jalannya begini. Demikian juga. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari ketakutan, bebas dari semua masalah. Nah, bagaimana ini kita bisa bebas? Lalu kita memberikan perumpamaan. Ada satu kotak peti, di situ ada penderitaan, ada ketakutan, ada kesakitan, ada kebencian, ada musibah, ada problem apapun juga ada di sana, penderitaan kita. Tapi kita salah, batin kita masuk dalam peti itu, akhirnya kita menderita sendiri. Ya. Bagaimana cara untuk menarik batin kita ini di luar peti itu? Di sinilah yang namanya membebaskan dari penderitaan, ketakutan, kecemasan yang ada di peti itu. Kalau kita bisa membebaskan terus, hanya mengamatin, memantau, memahami, biarkanlah mereka berproses apa adanya, tapi batinku tidak kecemplung ke dalam penderitaan itu. Itulah yang dikatakan mengajarkan untuk mengerti ini loh caranya praktek, bukan cuma teori tok. Ya. Nah dengan cara seperti inilah akhirnya manusia itu akan jadi bijaksana. Bukan kita sama-sama tidak ada yang tahu Tuhan bagaimana, tidak tahu bagaimana dunia dicipta. Tadi suruh percaya. Ini kan ilmu yang tidak mendidik seperti itu. Ya, ya. Berarti dia mengatakan begini, ketika terbebas dari kecemasan atau ketakutan itu justru menjadi sesuatu yang tidak alami, karena di balik kecemasan atau ketakutan itu tercipta produk-produk ya, kayak misalnya mungkin pesawat terbang atau mobil, itu akibat dari mereka takut gitu. Dulu mungkin gelap-gelap, zaman dulu akhirnya diciptain lampu kayak gitu loh Bante, maksudnya seperti itu. Di balik hal-hal seperti itu ada hikmah lah, positif gitu loh. Gimana Bante? Ya sesungguhnya begini, takut dan khawatir itu adalah penderitaan. Tetapi kalau kita tidak ada takut, tidak ada khawatir, usaha, 1000 kali kita berusaha tidak berhasil, tetap aja tersenyum. Ini masih gagal. Pasti nanti berhasil. Oh masih gagal, nanti pasti berhasil. Jadi kita ada motivasi sendiri. Jadi disitulah yang kita dikatakan kita tidak mencemaskan, kita tidak takut ketidakberhasilan kita. Tetapi kita punya motivasi, ini jalan pasti membawa keberhasilan nantinya. Nah itulah yang dikatakan motivasi di dalam diri kita, supaya kita tidak kecemplung
takut dan khawatir itu. Oke, kekuatan dari pikiran sebagai pelopor itu apakah dia juga menciptakan nanti? Lah ya itulah, sekarang kita harus tahu pikiran itu sebagai pelopor, jadi kita memimpin bagaimana kita selalu berpikiran positif, selalu optimis, sehingga kita punya tujuan yang jelas. Dan kalau tidak berhasil ya puas dengan apa yang telah kita lakukan itu. Percobaan kalau kita lihat 1000 kali, 1100 kali, 1200 kali tidak berhasil ya terus diusahakan, pasti kita akan yakin itu pasti berhasil. Kan seperti itulah. Oke, pikiran adalah pelopor. Seperti Sekarang ke Romo Herman. Romo Herman, pikiran adalah pelopor. Seberapa besar sebenarnya pikiran negatif itu mengganggu dari sosok Romo Herman? Ya. Jadi kalau boleh saya katakan secara general Bu ya, mungkin saya juga memang merasakan, artinya bahwa seberapa besar pengaruh dari pelopor pikiran yang mengganggu itu adalah seberapa kuat juga kita teledor. Iya kan? Benar. Nah kalau kita teledor, kita lengah, seperti yang Bante katakan, kita tidak meningkatkan kebijaksanaan, kita sudah terlalu nyaman di zona yang nyaman itu tadi, ya kita akan merasa untuk mengubah mindset kita itu akan sangat sulit Bu. Sulit. Iya, jadi ya kita memang harus seperti seorang single factor yang harus bertarung dengan pikiran kita sendiri. Maka Sang Buddha pernah mengatakan seorang ksatria sesungguhnya bukan seberapa besar dia mampu menaklukkan jutaan ribuan musuh, tapi musuh sesungguhnya adalah dirinya sendiri. Seperti itu Ibu. Oke. Ya. Baik pemirsa Dhamma TV, musuh terbesar adalah ada dalam diri kita sendiri, dan itu kalahkan maka akan lahirlah seorang satria. Wah, itu dia kata Romo Herman ya. Baik pemirsa Dhamma TV, ngobrol kok nggak berasa ya. Jangan kemana-mana ya, kita akan ketemu setelah satu ini. Ya, pemirsa Dhamma TV masih di Cahaya Kehidupan dan masih bersama saya Satna Dewi, bincang-bincang asik dengan Biku yang mulia Biku Dhamma Wijaya Mahatera dan Romo Herman. Ya, ada pertanyaan ini yang mesti dijawab oleh panjenengan nih. Saat kita mengalami keguncangan dalam hidup, terkadang kita lari dari kebaikan yang pernah kita pelajari. Bagaimana seharusnya? Romo Herman dulu nih, Romo. Iya. Jadi Bu Sada dan pemirsa, seperti sangat gamblang ya, mungkin sudah diketahui saya adalah mantan biku Ugaseno ya Bu. Mungkin saya dengan lepas jubah itu terus apakah saya lari dari sebuah kebaikan yang terkadang saya berpikir ya seperti apa yang Bante katakan, mau ke Surabaya saya mentok di Surabaya, mau ke Jakarta saya mentok di Surabaya. Harusnya saya muter-muter untuk menunda ke Jakarta. Artinya bahwa saya setelah mempelajari Dhamma bahwa hukum anicca, dukkha, anatta, ketidakkekalan, duka ya, penderitaan dan tanpa inti. Memang itu teori yang saya gunakan. Pada saat satu dilema menimpa saya, terkadang-kadang saya terbius oleh guncangan dan saya sekilas melupakan atau dilupakan konsep dan teori itu. Jadi saya mengatakan ya, memang berteori jauh lebih gampang daripada guncangan itu yang harus kita hadapi seorang diri seperti itu, Bu. Ya. Oke, saya terguncang dulu baru belajar gitu. Kalau ini belajar dulu baru terguncang. Oke, bedanya apa gitu ya Bante ya? Terus saya ditampani Bante gitu. Setelah terguncang-guncang nggak jelas gitu. Iya, Bante, bagaimana Bante? Pengalamannya Bante sendiri nih. Jangan rahasia loh Bante. Sebetulnya memang kita semenjak kecil itu sudah senang meditasi. Jadi ketika kita jadi biku, tinggalnya malah hutan meditasi terus juga. Maka dari itu istilahnya masalah itu sesungguhnya tidak ada, tergantung cara berpikir kita mempermasalahkan atau tidak, itu aja. Seperti waktu kita baru 1 tahun jadi biku, kita diajak umat-umat, para biku juga yang lainnya ke rumah sakit. Di sana memang ada pembedahan mayat. Tiap Senin itu pasti ada pembedahan mayat. Jadi kita bisa merenungkan, menganalisa. Pada waktu itu ada seorang cewek yang baru meninggal kena tembak, umur 21 tahun. Nah, telanjang bulat, ada tembakan di sini toh. Lalu saya lihat-lihat, loh, kenapa kok saya tidak timbul nafsu ya?
kok tidak ada nafsu apa-apa, dilihat sini, loh kok apanya yang bagus. Jadi tidak terlihat, tidak ada muncul nafsu terhadap perempuan itu. Tapi teman saya yang tidak biku yang masih baru juga, aduh, dia sudah keluar duluan. Kenapa? Orang tahan. Langsung burungnya nancep kan. Berdiri kan. Nggak tahan. Loh, aku heran, aku sendiri juga kok nggak ada ya. Nah, setelah direnungkan, oh, mungkin itulah yang dikatakan ketika kita sudah mantap di dalam samadhi. Ini berarti saat konsentrasi penuh kita tidak membayangkan, atau mungkin kita memang tidak ada memori yang pernah kita alami seperti itu. Mungkin yang biku itu dia waktu dia jadi awam sudah pernah main atau gimana, jadi dia hidup bayangannya ya. Itu permainan pikirannya itu tertrigger. Nah, membayangkan seperti waduh ini kalau dulu seperti aku harus begini. Jadi itulah, jadi nafsunya muncul. Oleh karena kita ini sejak kecil sudah punya niat mau jadi biku, otomatis tidak kepikiran sana, banyak meditasi, otomatis kita memorinya tidak terisi oleh virus-virus itu. Sehingga itulah yang menyebabkan kita tidak tergoncang dengan walaupun sudah ada mayat yang begitu cantik, seksi, tidak timbul nafsu. Itulah yang dikatakan kekuatan dari samadhi itu membuat batin kita kokoh. Bukan tawar ya? Kokoh. Bukan tawar, dan lagi pula bisa juga dikatakan memorinya nggak ada. Karena tidak pernah mempraktekkan seperti itu. Kita waktu sejak dulu harus kan tidak pernah. Jadi otomatis itu yang menyebabkan kita tidak terhanyut oleh bayangan kita yang sudah mungkin mereka sudah pernah merasakan, oh gini terbayang, waduh, jadi timbullah nafsu mereka. Maka dari itu yang kita tidak tergoncang disebabkan karena kita kokoh di dalam ketenangan. Maka itu Sang Buddha katakan, ketika melihat cewek, perkuat kesadaran. Jadi kita masuk dalam kesadaran itu, tidak sampai diperbudak oleh perasaan, mau memori kita, permainan pikiran kita. Jadi kita tidak dipermainkan oleh semua itu. Jadi itu membuat kita mantap kokoh. Maka dari itu, itulah yang dikatakan praktek langsung melihat kenyataan seperti ini. Tapi ya badan saya bingung loh. Lihat sini kok nggak ada, yang sini nggak ada. Apanya ngapain? Kok nggak muncul gitu loh. Jadi itulah ada pertanyaan saya sendiri kok aneh. Oh aneh aku, kalau sama laki nggak apa-apa juga ya. Jadi ke dalam gitu. Ya memang dunia itu unik sekali ya Mas ya. Apa yang bisa menerbitkan, menggiurkan, ketemu harta, apa tahta, apa wanita. Iya. Romo Herman, kecenderungan ketergiurannya ada nggak? Atau juga sudah relatif kokoh atau sudah kokoh benar? Kalau saya terus terang ya sebagai manusia yang belum begitu mapan kuat di dalam meditasi, memang ya itu menjadi sebuah dilema Bu ya. Artinya bahwa secara psikologis dan biologis memang kadang-kadang itu muncul begitu kuat ya. Memang semenjak saya menjadi biku, saya menekan itu dengan kekuatan meditasi. Tapi bukan menjadi satu dasar alasan bahwa saya lepas itu untuk mengejar nafsu. Kembali lagi bahwa saya punya tugas untuk merawat orang tua. Andai kata nanti saya belum dipertemukan dengan pasangan, artinya saya sudah keduluan terpanggil kembali menjadi biku, ya itu memang satu jalan yang harus saya lalui lagi. Kita aja yang mau meninggalkan aja gak bisa ini. Mumpung belum terjala Bu. Sudah dinikmati saja ya pas lagi begini. Iya memang unik ya, di Buddhism ini ada pilihan gitu untuk menjadi berumah tangga atau menjadi selibat gitu ya, untuk laku sesuci, dan itu jelas gitu tujuannya gitu. Saya aja yang kepengen laku sesuci aja masih belum bisa gitu loh. Memang masih perjalanan saya juga kemarin tuh berliku-liku. Tapi saya pikir dengan bertahun-tahun berdekatan dengan para biku ini kok saya lebih tenang gitu, lebih mandito, lebih mangening. Mungkin harta tahta itu sudah bukan kejaran loh. Wis cukup gitu, cukup puas gitu. Kepuasan itu apa sih sebenarnya Bante? Ya itulah yang dikatakan santuti paramang dhanang, puas dengan apa yang ada
itu sesungguhnya merupakan kekayaan yang terbaik. Kalau kita walaupun sudah punya kekayaan yang luar biasa, sudah punya ratusan triliun, kepingin jadi 1000 triliun, itu namanya mereka lapar. Jadi kalah dengan tukang becak. Mereka satu hari dapat 100.000, 50.000 itu sudah puas, gembira. Jadi itu mereka kaya dalam batinnya. Maka dari itulah yang dikatakan, siapapun juga yang tidak pernah puas dengan apa yang sudah ada ini, sesungguhnya mereka menderita sendiri. Tetapi kalau kita bisa puas dengan apa saja, satu hari cuma dapat 1 piring puas, itulah kita bisa menimbulkan rasa senang, gembira dan bahagia. Dengan kepuasan itu sesungguhnya dia kaya batinnya. Ya, luar biasa ya. Ini harta yang tak ternilai sebenarnya ya. Dengan kata-kata puas saja, pemirsa Dharma TV, puas bahwa hari ini kita bisa bangun, tidur ya, dengan bisa menghirup oksigen, karena sebagian masih harus beli oksigen di rumah sakit dan itu bayar, ya kan? Kita tuh pernah nggak bersyukur gitu bahwa oksigen ini gratis gitu. Kalau dihitung-hitung sudah berapa triliun ini kita menghirup bebas oksigen kita. Bagaimana kita bangun, kaki, jempol masih bisa digerakkan, itu kadang-kadang luput. Karena tubuh kita juga punya kecerdasannya sendiri untuk bisa mengolah dirinya sendiri. Kadang-kadang tubuh kita nggak kita perhatikan, kita masukin apa saja. Itu juga salah satu yang kita tidak, tidak cermat, tidak peduli ya dengan tubuh. Nah, kepuasan ini memang saya mengalami kepuasan ketika kita sudah sederhana sekali dan ternyata begitu kita puas, jalan itu ada gitu. Jadi kita nggak usah bingung mikir kok apa ya, kok bayarnya kok nggak ada aja jalan kita tiba-tiba aku putih loh. Jadi akhirnya kita tambah berseri-seri gitu, surprise gitu. Oh, ternyata ya bener ya. Jadi kepuasan itu justru membawa jalan ke arah yang bisa dikatakan kepuasan itu sebagai energi positif dalam pikiran kita. Itulah yang dikatakan ada jalan yang tanpa kita bayangkan bisa terbentuk, terciptakan dengan secara alami, dengan kebutuhan kita akan terpenuhi semuanya, kan seperti itulah. Ya, dan memang tidak berlebihan sih, ya cukup. Sakmatyo kalau orang Jawa bilang itu sakmatyo, secukupnya aja gitu. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, saat kita menerima goncangan hidup, apakah membaca parita bisa menguatkan hati dan mengembalikan mental? Romo, Herman dulu. Ya, jadi tentu dalam agama apapun ya Bu Sada ya, pemirsa, pastilah kita itu boleh mengatakan berdoa itu kan mendekatkan diri kepada yang kuasa. Kalau di Buddhism adalah membacakan parita itu mendekatkan diri kita pada kekuatan kebaikan. Namanya kalau kebaikan, kesucian itu ada satu getaran ya Bu ya, getaran bahwa kita akan menjadi tentram, teduh, damai. Sehingga kalau boleh saya katakan, bacalah parita sebelum ada masalah. Gitu ya? Oh, iya, Sediakanlah payung sebelum hujan ya, sehingga kita tidak waktu tertimpa masalah baru baca parita. Itu jauh lebih baik begitu. Oke. Nanti apakah kekuatan parita nanti dijawab nanti ya Bande ya setelah ini. Baik, pemirsa Dharma TV, apakah sebenarnya kekuatan dari mantra parita? Saya sendiri kalau mendengarkan itu seperti sebuah frekuensi yang bergetar gitu. Nggak tahu di frekuensi di mana, saya nggak ngerti ya. Kita akan bahas setelah satu ini, jangan kemana-mana. Ya, pemirsa Dharma TV di Cahaya Kehidupan bersama saya Satna Dewi, dan tentunya tema kita adalah membangun mentalitas guna memperkokoh diri. Baik, Bante, tadi Pak Romo Herman sudah mengatakan bahwa parita seyogyanya sebelum ada persoalan ya lebih baik terus menerus ya, secara tekun kontinu gitu dilakukan, dilantunkan. Sebenarnya apa sih kekuatan dari parita itu? Apalagi nggak ngerti artinya lagi, Bante. Ya, begini ya. Tertentu itu, Bante. Dalam suasana pandemi saat ini, sangat dibutuhkan kita semua itu untuk meningkatkan energi positif di dalam diri kita. Karena energi positif itu diperoleh dengan baca bacaan parita. Di situ ada motivasi yang sangat mendalam. Seperti kita katakan bahwa
agungkanlah kesucian dan kemurnian Sang Buddha yang atas usaha beliau sendiri beliau mencapai kesucian dan kemurnian itu. Disitulah kita mengagungkan dengan menghormat terletak dalam batin dan pikiran kesucian dan kemurnian itu. Agungkanlah semua apa yang diajarkan dalam kebenaran itu, semua ada di dalam diri kita supaya kita bisa menghentikan negatif dalam keenam indera kita dan melakukan yang positif dalam keenam indera kita, membersihkan, mensucikan batin dan pikiran kita. Disinilah apa yang diajarkan Sang Buddha. Kalau kita jalankan ini, kita akan mendapatkan semua ini. Lalu siswa Sang Buddha ya kita semua inilah. Semua makhluk yang ada di bumi ini adalah siswa Sang Buddha. Kalau dia baik, benar, lurus, hidup di dalam kemampuan mengontrol keenam inderanya itu, dia pasti damai dan bahagia. Maka dari itu di dalam saat-saat kita membacakan paritas di pagi dan malam ini terus menerus, gelombang-gelombang pikiran kita ini selalu positif, dia menghasilkan hormon-hormon yang menyehatkan dan imunitas kita naik tinggi, otomatis kita sudah tameng untuk mencegah virus-virus itu tidak menyerang ke kita. Dan kita gelombangnya itu tinggi, virus ada gelombangnya rendah, otomatis mereka tidak bisa menyerang kita. Maka dengan demikian ini, apalagi kalau kita mengerti di dalam Bujangga Sutta, itu mendidik bagaimana kita menata cara berpikir kita itu, kalau diikutin itu luar biasa. Karena itu Sang Buddha itu 2600 sudah memberikan pendidikan teknologi cara berpikir yang super dahsyat. Bagaimana arah pikiran kita itu sebagai penentu segala-galanya. Kalau ini diarahkan senang, gembira dan bahagia, berulang-ulang ke sana akan memancing ketenangan muncul. Ketenangan ini kita fokus di dalam ketenangan, masuk dengan kuat di dalam ketenangan itu akan terbentuklah konsentrasi. Ketika energi masuk lagi di dalam ketenangan, fokus di sana, ketenangan konsentrasi ini akan lebih dalam lagi masuk ekagata cita. Dari ekagata cita terus menerus itu akan menciptakan keseimbangan batin. Jadi inilah setahap demi setahap di dalam perkembangan batin dan spiritual sudah dijelaskan oleh Sang Buddha step by step. Ini tidak akan dimengerti untuk orang-orang yang cuma baca teori, cuma kitab suci dibaca tapi nggak mau praktek. Ya. Jadi itu tidak ada gunanya. Jadi agama itu yang penting teori, praktek harus diperbanyak baru ada hasil. Kalau teori kebanyakan agamawan itu cuma teori toh sekarang. Prakteknya orang ono, apa yang harus dijalankan. Maka itu Sang Buddha lebih menekankan praktekkan. Ketika kita sudah mencapai ekagata cita, begitu hening, tenang, itu sudah merupakan power yang luar biasa. Kalau power yang luar biasa ini diciptakan terus, dikembangkan terus, siapapun juga, sakit apapun juga, kalau dia menjalankan continue, baca parita 5 jam dalam sehari, jam 6 sampai jam 7 misalkan, nanti jam 9 sampai jam 10, nanti jam 1 sampai jam 2, jam 4 sampai jam 5, nanti jam 7 sampai jam 8, jalankan continue. Semua penyakit kanker apapun juga, virus apapun juga akan bisa teratasi karena dia memproduksi hormonnya, memproduksi imunitasnya secara alami. Karena semua dari permainan pikiran kita, otak kita yang dirangsang untuk menciptakan gelombang-gelombang positif, hormon-hormon positif, semua imunitas akan terbangkitkan, mampu mengatasi semua penyakit yang ada di dunia ini. Oke, itu untuk keseimbangan antara lahir dan batin ya Bante. Apakah di dalam titik di kemurnian ini kan Bante yang sudah berada di situ, apakah mungkin timbul kreativitas penciptaan yang lebih spiritual ya, cara berpikirnya gitu Bante? Nggak tahu bikin apa lah. Otomatis begini ya, kita kan harus tahu inti kehidupan kita itu adalah terletak dalam batin dan pikiran kita. Kalau kita sekarang mau diarahkan keluar, ini juga bisa, tergantung apa yang kita perhatikan, disitulah yang kita akan berkembang. Kalau kita lebih condongnya kan memperhatikan ke dalam batin dan pikiran kita, supaya kita masing-masing itu bisa self-development. Jangan selalu menggantungkan jadi pengemis yang terus meminta.
Ya. Inilah yang menyebabkan revolusi mental gak jalan karena semua mengajarkan cara meminta. Jadi maka itu presiden gak bisa apa-apa. Dia tahu memang ajaran agama itu macam-macam. Cuma Buddha ini yang menekankan self development. Hanya Buddha yang bisa mengapply yang dikatakan revolusi mental itu. Jadi dengan wajar mereka yang agama lain tidak mampu untuk mengatasi itu. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan lebih condong kita harus tahu bahwa mampu menciptakan rasa senang, gembira dan bahagia di dalam diri kita masing-masing. Lingkungan kita nih satu keluarga akan senang, gembira dan bahagia. Ya. Nanti dalam kampung kita juga gembira dan bahagia semuanya. Maka masing-masing ciptakanlah kebahagiaan di dalam masing-masing individu. Bukan kebahagiaan mencari dapat dari yang lain. Dari si A, si B, si C, si D. Kebahagiaan seperti itu masih lemah. Dia tidak akan bahagia dengan mendapatkan yang dari luar itu. Harus dapat di dalam ketenangan, keseimbangan, kedamaian yang sesungguh-sungguhnya. Itulah kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Oke, baik. Ini sekarang saya ke Romo Herman. Ketika penjenengan menulis, apakah itu lahir dari sebuah ketenangan? Iya. Jadi kalau boleh jujur, Bu Sada, mungkin kaget ya pemirsa. Justru saya waktu menjadi Samanera itu saya galau, saya nulis buku, Bu. Galau ya? Akhirnya tertuang. Selain galau, jenuh itu ya, karena dulu Samanera kan tidak boleh pakai HP ya, Bu. Waktu zaman saya itu internet dibatasi. Jadi saya bagaimana berkreativitas di masa-masa saya jenuh. Ya, stres. Saya punya satu arah yang positif, boleh saya katakan, saya menulis, Bu. Satu artikel, kalau kapan lagi galau tulis lagi. Jadi tidak selalu itu, Bu. Sehingga sampai saya menjadi biku perdana itu saya mencetak 240 halaman, Bu. Tema-temanya apa? Tentang artikel-artikel kehidupan, Bu. Oh, tentang kehidupan Iya. ya, tetap tentang kehidupan. Tapi iya. justru karena kondisi itulah Romo Herman menulis Untuk menyalurkan rasa. itu. Sekarang Iya. nggak nulis lagi? Sudah belum, Bu, tapi sudah 3 buku. Oke. Baik. Ya, siapa kira bahwa di tengah kegalauan mungkin itu butuh keseimbangan ya untuk Betul. melahirkan. Akhirnya terlahirlah karya-karya tulisan begitu. Baik, ini waktunya sudah ini banget, mendesak banget. Mungkin Romo Herman bisa memberikan pesan. Mohon izin Bante, kepada pemirsa, kehidupan ini memang butuh kekokohan, tiang yang kuat berdasarkan cakram yang kuat. Kalau cakramnya tidak kuat, otomatis rumah itu akan roboh. Batin yang kuat, keyakinan yang kuat akan membangun pondasi mentalitas yang tinggi. Maka daripada itu, pengen hidup kokoh, jangan meninggalkan kebaikan, karena kebaikan sebagai dasar keutuhan batin yang mantap. Nah, baik, terima kasih Romo Herman. Monggo, Bante. Di dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama untuk mengenal antara batin dan pikiran. Pikiran begitu aktif, menciptakan, membentuk, memikir, terus bergerak yang tidak pernah berhenti. Itulah adalah sifat kewajaran pikiran dan pikiran kita. Tetapi batin ini sebagai sentral dari semua pikiran yang bersifat si pengetahu saja di sana, sadar adanya, sentral dari semua pemikiran kita, tetapi keadaannya hening, tenang, damai dan bahagia selalu. Maka dari itu perkokohan itu akan terciptakan bila mana masing-masing semua energi pikiran kita bisa menyatu ke dalam batin kita yang hening, damai dan seimbang. Di sanalah kokoh, kuat, seimbang akan menjadi mental kita yang tak tergoncangkan oleh apapun. Semoga teknik ini bisa kita perkuat bersama karena ada di dalam diri kita masing-masing. Apakah kita mampu mencurahkan semua energi menyatu padu masuk di dalam only the knower is far away from all of the troublesome. Bila mana kita masuk di dalam si pengetahu sempurna, kita tidak akan diperbudak oleh permasalahan apapun juga. Kita tetap tenang, damai dan seimbang. Itulah mental yang kokoh dan kuat. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Bante, terima kasih
Baik pemirsa Dharma TV, sedikit dari saya, ini luar biasa sekali tamu kita. Harusnya kita kalau benar-benar bisa mengosongkan semua ilmu kita dan kemudian memasukkan itu tadi, kita akan mendapat sesuatu yang luar biasa. Saya menyederhanakan hidup saya hanya untuk 1 hari, karena hidup ternyata cuma 3 hari, kemarin, hari ini sama besok gitu. Kemarin udah lewat, hari ini harus kita nikmati gitu, kita syukuri, dan besok ada kejutannya gitu. Jadi saya sesederhana itu. Itu pun juga berkat dari bergaul dengan para biku di Dharma TV. Jadi ya saya menyimpulkan akhirnya kita mendapatkan satu kepuasan dan hidup kita menjadi lebih berseri-seri walaupun ujian-ujian datang ya. Tapi ujian itu saya anggap untuk melihat diri saya sendiri. Masih tergetar nggak gitu ya, seperti itu. Kalau sudah tidak tergetar, aku berhasil. Berarti memang kemenangan itu perang di antara diri kita sendiri. Itu kalau sudah menang, menang gitu ya. Baik pemirsa Dharma TV, semoga apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini membawa pencerahan atau wawasan yang baru untuk kehidupan Anda semuanya, dan kita bisa bersama-sama bahagia untuk meneruskan hidup kita hari ini dan seterusnya. Saya Sabta Dewi mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.